Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Samsuddin dari kelas BC212 dengan NIM 2104075120119. Jadi, kali ini kita akan belajar apa itu tumbuhan dikotil dan monokotil. Jadi, tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Sedangkan tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu atau tunggal. Selanjutnya, perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang pertama, perbedaan akar. Tumbuhan dikotil memiliki akar yang tidak berempulur, sementara phloem pada akar tumbuhan dikotil berada tepat di bagian luar xilem atau yang dibatasi dengan kambium. Sementara tumbuhan monokotil memiliki akar yang tidak berkambium dengan periskel yang hanya terdiri dari beberapa sel dan bentuk akar lateral. Tumbuhan monokotil juga memiliki phloem dan xilem dengan jumlah sangat banyak dan saling berselingan. Inti akarnya besar dan berempulur. Yang kedua, perbedaan batang. Apabila dilihat dari bagian batangnya, tumbuhan dikotil tidak memiliki rongga berkas pengangkut. Tak ada pula selubung pada berkas pengangkut. Tapi tumbuhan dikotil mempunyai parenkim phloem. Tiap pengangkut ini berukuran sama. Sedangkan jaringan epidermisnya berlapis tunggal dengan kultikultural lebar dan berambut. Sementara itu, batang tumbuhan monokotil tidak ditumbuhi rambut di bagian epidermisnya. Tidak ditemukan pula pertumbuhan sekunder. Berkas pengangkut pada batang tanaman monokotil ini juga dilindungi oleh selubung berkas pengangkut. Tak ada parenkim phloem dan lapisan di bawah epidermis berupa sklerenkim pula di batang tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, perbedaan daun. Perbedaan selanjutnya di antara tanaman dikotil dan monokotil terdapat pada bagian daun. Tumbuhan dikotil memiliki pembuluh xilem yang lebih banyak, terdiri dari metaxilem dan protoxilem. Jaringan mesofil tumbuhan dikotil ini terbagi lagi menjadi palisade dan parenkim spons. Untuk selubung berkas pengangkut tumbuhan dikotil terbentuk dari kolenkim. Sementara pada tumbuhan monokotil, daunnya bersel kipas dengan fungsi untuk membuka dan menutup daun. Selubung berkas pengangkutnya terbentuk dari sklerenkim dengan pembuluh xilem yang tersusun dari dua metaxilem dan protoxilem atau lebih sedikit ketimbang dikotil. Selanjutnya, yang keempat, perbedaan keping biji. Jadi, jika kita melihat bagian keping bijinya, tumbuhan dikotil memiliki keping biji sebanyak 2 buah. Sementara tumbuhan monokotil hanya berkeping biji 1. Yang kelima, perbedaan pembelahan biji. Pada tumbuhan dikotil, proses pembelahan biji terjadi saat berkecambah. Sedangkan tumbuhan monokotil justru sebaliknya. Lanjut, yang keenam, perbedaan kelopak bunga. Jika dilihat dari kelopak bunga yang dimiliki, tumbuhan dikotil memiliki bunga dengan jumlah kelopak sebanyak 2, 4, 5, dan kelipatannya. Sementara tanaman monokotil, bunganya berjumlah 3 dan kelipatannya. Lanjut, yang terakhir, perbedaan serbuk sari. Serbuk sari pada bunga tumbuhan dikotil memiliki 3 alur di setiap butir serbuk sarinya. Sedangkan tumbuhan monokotil hanya mempunyai alur tunggal pada setiap butir serbuk sarinya. Selanjutnya, ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Berikut ciri-ciri tumbuhan dikotil, yaitu yang pertama, memiliki biji berkeping 2. Yang kedua, membela saat berkecambah. Yang ketiga, berakar tunggang. Yang keempat, memiliki batang yang bercabang. Yang kelima, tulang daun oval atau berjari. Yang keenam, tidak memiliki tudung akar. Yang ketujuh, memiliki batang yang berkambium. Yang kedelapan, akar dan batang memiliki bentuk yang membesar. Yang kesembilan, memiliki xilem dan phloem.
Yang ke-10, bagian bunga tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan monokotil yaitu: yang pertama, berbiji tunggal atau berkeping satu. Yang kedua, tidak membela saat berkecambah. Yang ketiga, akarnya serabut. Yang keempat, daunnya berbentuk halus dan bertulang sejajar. Yang kelima, batang tidak bercabang dan berruas-ruas. Yang keenam, ujung batang dilindungi oleh koleoptil. Yang ketujuh, sebagian besar memiliki bunga yang tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari berjumlah 3 buah. Tidak memiliki kambium pada batang maupun akarnya. Selanjutnya, contoh gambar tumbuhan dikotil dan monokotil. Selanjutnya, klasifikasi tumbuhan dikotil dan monokotil. Jadi, klasifikasi tumbuhan dikotil yaitu: yang pertama, getah-getahan. Yang kedua, kacang-kacangan. Yang ketiga, terong-terongan. Yang keempat, bunga-bungaan. Yang kelima, cemara-cemara. Yang keenam, semak-semak. Yang ketujuh, kapas-kapasan. Yang kedelapan, mawar-mawaran. Sedangkan klasifikasi tumbuhan monokotil yaitu terbagi menjadi anggrek-anggreka, yang kedua pinang-pinangan, yang ketiga jahe-jahean.